Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbana Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ammana bil ghufran wajma'na al iman. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wali ikhwanina wa akhwatina waliman lahu haqqun alaina waliman asli ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngamal ngaji malam di malam hari ini, dengan senantiasa mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan kita, dan dengan ngaji kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita semuanya keberkahan dalam segala aktivitas kita. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pengajian kita di kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, Nawawi Al-Jawi. Kita akan membaca Al-Maqalatus Tsalisata Asyarata, jadi nasihat ke-13 insya Allah. Moga-moga bisa kebaca di layar masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsalisata asyarata. Makalah, nasihat, ungkapan yang ke-13. Qila. Ini tidak disebutkan sumbernya dari orangnya siapa, tapi menggunakan kalimat pasif ya. Pernah dikatakan. Jadi yang mengatakan siapa tidak disebutkan di sini. Hammul arifi as-sana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u. Li'anna hammal arifi rabbuhu wa hammaz zahidi nafsuhu. Ini kalimat yang nasihat yang ke-13. Kalau diartikan hammul arifi, ini ai muradul arif. Kalau kata ham sering diartikan dengan obsesi, tapi disebutkan murad, keinginan. Orang al-arif maksudnya al-arifu billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, obsesinya, keinginannya, cita-cita besarnya adalah as-sana'u, adalah memuji Allah. Jadi as-sana'u memuji Allah ya, pada Allah taala, bijamili sifatihi, dengan menyebutkan sifat-sifat indah, sifat-sifat indah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat pertama. Wa hammuz zahidi, sedang obsesi, keinginan, cita-cita az-zahid. Diartikan di sini ay muradu al-mu'ridi aniz zaidi qadral hajati minat dunia. Jadi az-zahid diartikan al-mu'ridu, az-zahid, al-mu'rid, al-mu'ridu atau al-mu'ridi, ay muradul mu'ridi. Jadi keinginan orang yang sudah berpaling aniz zaidi, dari yang lebih qadrul hajati, kadar kebutuhan minat dunia, berupa dunia biqalbihi. Jadi orang yang merasa, yang nggak mau hatinya terisi oleh dunia yang di luar kebutuhannya,
di luar hajatnya adalah ad-du'a, adalah doa. Wa huwa at-tadarru'u, yaitu jadi tadarru' mendekatkan diri, menunjukkan kebutuhan ilallah kepada Allah bisu'ali ma indahu minal khair, dengan meminta kepada Allah, bisu'al dengan meminta ma indahu apa yang di sisi Allah minal khair berupa kebaikan. Ini kaitannya dengan pengalaman spiritual. Makanya Al-Arif Az-Zahid ini kalimat yang dipakai dalam istilah kaum sufi. Al-Arifu artinya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Az-Zahid itu orang yang zuhud. Nah, zuhud yang diartikan orang yang hatinya menolak terisi oleh dunia yang di luar hajat keperluannya. Nah, ini yang diungkapkan kalau al-arifu billah adalah as-sana, memuji Allah. Kalau az-zahid adalah meminta, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak ingin untuk membuat mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi tingkatannya, meskipun itu seringkali dipakai dalam istilah kaum sufi. Tetapi kedua-duanya misalnya memuji Allah maupun memohon kepada Allah adalah dua hal yang juga diajarkan dalam agama, diajarkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh orang-orang soleh. Misalnya, jadi orang yang hanya memuji Allah tapi tidak memohon kepada Allah. Itu bisa kita baca dalam kisah Nabi Ayub. Nah, kisah Nabi Ayub kalau kita baca dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ya, Al-Anbiya dan menjelang akhir Al-Anbiya itu. Jadi kisah Nabi Ayub di ayat ke-83. Ini contoh. Jadi orang yang dalam kondisi menderita, tetapi dia tidak meminta, hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ke-83, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi, dan ingatlah Nabi Ayub ketika dia memanggil Tuhannya dengan mengatakan anni masaniyad durru, bahwa saya mengalami tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pengasih. Dari yang mengasihi, kalau tepatnya sebagai terjemahan di Quran tepat surah Al-Anbiya ayat ke-83, kisah Nabi Ayub terjemahkan, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi tidak menunjukkan, tidak mengajukan permohonan, tapi memuji Allah, wa anta arhamur rahimin. Ini contoh tentang ya al-arif. Tapi yang berdoa, yang meminta juga tidak salah. Jadi misalnya kan, jadi yang meminta kayak Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Al-Baqarah 126. Jadi memohon juga diperbolehkan, memuji-muji Allah juga diperbolehkan. Jadi semuanya diajarkan dalam Al-Quran, termasuk misalnya kan Allah memuji ibadur Rahman,
hamba-hamba yang Maha Rahman itu adalah di antara mereka juga yang mengajukan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama, di antara doa yang populer di masyarakat kita. Surah Al-Furqan tentang ibadur Rahman dari ayat ke-63 nanti doanya adalah ayat ke-74. Jadi ini saya tidak ingin membuat uh, pengunggulan mana yang lebih unggul, saya nggak masuk ke sana, tapi kedua-duanya ini baik memuji Allah maupun memohon kepada Allah adalah hal yang diajarkan dalam agama. Ini kalau kadang di sufi suka di apa dibanding-bandingkan, saya tidak untuk itu ya. Ini nah penjelasan berikutnya, li'anna hammal arifi, karena jadi keinginan, kalau hamma ini ham atau obsesi, cita-cita orang yang mengenal Allah adalah Rabbuhu. Yang penting dia bisa berkomunikasi dengan Allah, las sawab walal jannah. Bukan surga, bukan juga pahala. Las sawab bukan pahala, walal jannah juga bukan surga. Yang kalau apa namanya lagunya Ahmad Dhani itu ya. Jadi jika surga neraka tak ada, jadi bukan apa sihkah menyembah Allah kalau seandainya surga dan neraka tidak ada. Nah, kalau al-arif dia tidak tergantung pada surga maupun balasan Allah, tapi yang dia harapkan hanya bisa berkomunikasi, jadi bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waham mazahidi wali annaham mazahidi, dan cita-cita keinginan orang zuhud adalah nafsuhu, dirinya sendiri. Ai manfaatun nafsihi, jadi manfaat dirinya minas tawabi, berupa surga, berupa pahala, wal jannah, dan surga. Jadi bedanya fafarkun baina man himmatuhul khur wa man himmatuhu raf'us sutur. Ini kalimatnya Nawawi. Maka berbeda antara orang yang keinginannya adalah al-khur, bisa mendapatkan bidadari surga, wa man himmatuhu raf'us sutur, dan orang yang keinginannya tercabutnya, dibukanya hijab penghalang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pengalaman spiritual masing-masing orang bisa berbeda. Ini kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, contoh yang paling gampang gini, tentang orang berharap kepada Allah yang macam-macam begini, ada yang penting bisa masih menyebut nama Allah, itu sudah membuatnya bahagia. Ada orang yang senangnya bisa mendapatkan kebaikan dari Allah, dia merasa bahagia. Ini kalau contoh di sehari-hari ini kayak kita misalnya sedang kondangan. Kalau musim kondangan, musim hajatan. Ada yang orang datang ke kondangan itu, di antara yang membuatnya dia senang kalau bisa makan. Oh, makanannya enak, menunya enak, wah, misalnya cateringnya enak. Ada yang begitu. Ada yang datang ke kondangan, dia tujuannya bukan bisa makan, tapi bisa ketemu dengan pengantin. Nah, bisa ketemu dengan pengantin. Dia nggak terpikir untuk mau makan apa, kan? Nggak. Yang penting bisa ketemu. Nah, saya gitu kan. Ada yang penting bisa ketemu dengan apa misalnya gitu, dengan temannya, ketemu dengan sesama apa itu kondangan, itu sudah buatnya bahagia. Saya kadang-kadang misalnya gitu kan. Jadi kalau dalam satu kondangan, eh, lalu tiba-tiba ada apa namanya selebriti datang atau orang ngetop datang, bisa jadi orang lupa dengan makanan, rame-rame malah, nah, itu bisa aja halaman dengan selebriti atau dengan orang terpandang yang datang. Jadi
Ini tentang jadi obsesi orang di kondangan beda-beda. Nah, ini tentang beda. Kenapa beda-beda? Tergantung pada pengalaman spiritual masing-masing. Oke kan? Meskipun misalnya gitu, jadi apa yang sering dipikirkan orang kalau mau bikin hajatan itu kan nyediain makanannya, cateringnya, tempatnya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang jadi orang itu ketika datang ke kondangan ada yang kepuasannya bukan karena tempatnya, bukan karena hidangannya, bukan karena apa, tapi bisa ketemu dengan seseorang, ketemu dengan pengantinnya, ketemu dengan walinya, ketemu dengan orang tuanya, misalnya. Ini apa namanya cita-cita atau alham yang berbeda di antara sekian banyak orang datang ke kondangan. Nah, demikian juga dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan orang, cita-cita orang dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala ini beda-beda. Jadi kan kalau di sini distilahkan ada al-arif dan az-zahid. Kalau al-arif dia yang penting masih bisa menyebut nama Allah, bisa memuji-muji Allah itu sudah senang. Hatinya sudah bahagia. Karena itu yang menjadi cita-citanya. Kalau di sini juga az-zahid, orangnya zuhud, dia merasa senang, dia berharap bercita-cita kalau mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan sampai nanti mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ini apa namanya? Pengalaman spiritual yang tadi kadang-kadang dalam ilmu sufi itu dibanding-bandingkan. Ya ada misalnya dengan misalnya apa itu sanatul muttaqin sayyiatul abror. Jadi kebaikannya orang bertakwa itu masih menjadi keburukannya orang-orang al-abror. Macam-macam lah istilahnya. Dan itu pengalaman spiritual kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada orang yang merasa sedih sekali karena dia tidak bisa sholat malam. Tapi ada orang yang merasa nggak apa-apa, dia sholat subuh kesiangan. Masih sholat, gitu kan. Apa yang membedakan? Kenapa orang sholat subuh kesiangan masih merasa tidak berdosa? Sedangkan ada orang tidak bisa sholat tahajud, dia merasa berdosa. Ini kaitannya namanya pengalaman spiritual. Ketika iman sedang bagus, maka jadi tidak bisa memanfaatkan momentum, itu sebuah kerugian. Tapi ketika iman sedang turun, maka jadi bahkan tidak melaksanakan kewajiban, melalaikan kewajiban yang tidak pada tempatnya itu pun masih dianggap ya apa namanya tidak merasa kerugian. Wallah alam biswab. Jadi itu apa namanya level spiritual keimanan yang terjadi pada kaum muslimin. Ya, kalau dibikin gradasinya, jadi ahlu tauhid, jadi orang beriman itu ahlul kiblah yang mengatakan bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu gradasinya ya begitu sangat tinggi variatif dari orang yang kalau di sini diistilahkan al-arif billah, orang yang mengenal Allah dengan bahkan orang yang az-zahid, orang yang zuhud. Wallahu alam bisawab. Ini al-maqalah as-salisata asyar. Al-maqalah itu salisata asyarata. Nah, kita lanjutkan insyaallah berikutnya wal maqalatur rabi'ata asyarata. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, makalah atau nasihat yang ke-14. Yang ke-14. An ba'dil hukama, diriwayatkan diambil dari sebagian al-hukama. Nah, di sini al-hukama diartikan dengan ai atibbaul qulub, para dokternya hati. Jadi dokter hati disebutnya al-hukama. Ini
istilah yang dipakai oleh Syekh Nawawi dalam menjelaskan tentang al-hukama. Ada kalau makna harfiahnya kan orang-orang bijak. Dari mufradnya hakim, nah jamaknya hukama. Maka yang kita sering sebut ada Luqman al-Hakim, ada Luqmanul Hakim. Jadi yang paling populer di kita ya. Jadi Luqman yang bijak. Jamaknya al-hukama. Ini diartikan atibaul qulub, para dokter hati. Wahum al-auliya. Mereka itu adalah para wali, para kekasih Allah. Kalau definisi wali kalau dalam Al-Quran ya bisa dilihat dalam surah Yunus ya. Dalam surah Yunus ya, tentang wali yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Yunus surah ke-10 ya. Ayat ke-62 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kalau ini ke definisi umum tentang aulia, tentang para kekasih Allah. Tapi ya di istilahnya kaum sufi tentang perwalian itu juga ada lain-lain lagi kan. Ada istilahnya wali kutub, wali abdal, macam-macam ya. Oke ya, ini istilahnya tentang hukama, atibaul qulub. Nah, kata ba'dil hukama, sebagian hukama ini kata orang bijak. Man tawahham, barang siapa yang menyangka, waham. Waham itu dugaan kalau di ilmu usul fikih itu. Jadi asumsi di bawah 50%. Kalau di atas 50% namanya zon. Kalau yang 50-50 namanya syak, ragu-ragu. Kalau di yang ini waham itu kalau penjelasan di usul fikih itu. Jadi asumsi dugaan yang kebenarannya di bawah 50%. Man tawahama, barang siapa menyangka anna lahu waliyan, bahwa dia punya wali, punya kekasih, punya pelindung, punya backing. Nah, itu. Aula yang lebih utama, yang lebih dekat minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyangka dia punya backing, dia punya pembela yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ba'dul Hukama ini, kata orang bijak ini, qallat ma'rifatuhu billah. Qallat ma'rifatuhu billah. Menunjukkan bahwa qallat, sedikit ma'rifatuhu, pengetahuannya, pengenalannya billahi, tentang Allah. Jadi orang yang merasa yang punya backing, punya pelindung, punya penolong yang lebih hebat dari Allah, menunjukkan bahwa dia lemah makrifatnya kepada Allah. Wal makna, jadi artinya mandonna, barang siapa yang berprasangka, punya zon, annalahu, bahwasannya baginya nasiron, ada penolong, ada pembela, ada backing. Akrobu, yang lebih dekat minallahi, daripada Allah. Wa aksaru, nasiron akroba, akroba minallah, wa aksara nusrotan, dan lebih banyak pertolongannya minhu, daripada Allah. Jadi kalau orang menyangka bahwa beranggapan dia punya backing, punya pembela, punya andalan yang lebih hebat, lebih dekat, lebih banyak daripada Allah, fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mengenal Allah.
Ya, kalau yang mengenal Allah ya sampai itu kan hasbunallah wa ni'mal wakil, andalanku hanyalah Allah, gitu kan? Dan dialah Allah sebaik-baik tempat berlindung dan sebaik-baik yang diandalkan. Wala haula wala quwata illa billah, ini kan kalau yang mengenal Allah. Jadi kalau nggak mengenal Allah, ini ditunjukkan dengan sikap bahwa jadi lebih mengandalkan jadi selain Allah sebagai pelindung, sebagai backing, sebagai pembela. Wa man tawahhama, dan barang siapa menyangka, beranggapan, beransumsi, annalahu, bahwa baginya aduan, punya musuh. Jadi barang siapa yang merasa punya musuh, a'da min nafsihi, lebih memusuhi, lebih berbahaya daripada dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu binafsihi, menunjukkan bahwa qallat, sedikit, ma'rifatuhu, pengetahuan dirinya, binafsihi, tentang dirinya sendiri. Jadi ini kalau di yang seringkali jadi bahasa ma'rifatullah dan ma'rifatul insan. Jadi, kalau orang yang ma'rifatullahnya lemah, dia merasa ada pembela yang lebih hebat dari Allah. Kalau orang yang ma'rifatul insannya lemah, maka dia menganggap ada musuh yang lebih bahaya daripada dirinya sendiri. Ai wa man dhanna annalahu aduwan. Barang siapa yang menyangka bahwa baginya ada musuh, aqwa min nafsihil ammarah wal lawamah, yang lebih kuat daripada dirinya, nafsunya sendiri yang ammarah bil su, wal lawamah, nafsu yang menyalahkan. Wala uqsim bin nafsil lawamah, misalnya yang ada dalam surah Al-Qiyamah ya. Kalau ammarah itu dalam surah Yusuf. Nah, orang yang ini tidak mengetahui dirinya, ini ditunjukkan dengan jadi merasa bahwa ada musuh yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Fa'innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya dia tidak mengenali dirinya sendiri. Ya, ini kalau di yang belajar tentang konsep diri, tentang manusia, nah, itu jadi seringkali jadi apa itu sesuatu menjadi bahaya karena persepsi orang itu sendiri yang menganggapnya bahaya. Padahal belum tentu bahaya juga misalnya gitu kan. Jadi tentang ma'rifatun nafs atau mengenali diri sendiri. Nah, kalau orang tidak mengenali diri sendiri, ada kecenderungan bahwa musuhnya itu ada di luar dirinya. Ini bahkan semua orang dianggap musuh. Nah, itu bahaya juga. Dan yang bahaya lagi, semua yang berbeda dianggap musuh. Nah, ini kacau juga. Jadi kalau semua yang berbeda dengan dia dianggap musuh, terus nanti hidup sama siapa? Sedangkan manusia itu memang Allah ciptakan semuanya berbeda satu sama lain. Wahtilafu alsinatukum wa alwanikum. Ini apa namanya? Ini tentang kegagalan mempersepsi diri. Itu akhirnya menganggap bahwa semua yang di luar berbeda dengan dirinya dianggap sebagai musuhnya. Ini kacau. Jadi semua yang berbeda dengan dianggap musuhnya. Apalagi nanti kalau dalam cara menghadapi musuh itu dipakainya bahwa musuh itu diperangi. Perang, lalu perang itu ya pakainya hak dan batil, benar dan salah. Lalu perang itu harus kalah dan menang. Nah, kacau lagi. Padahal kan ada misalnya perang saja ada selesai dengan damai, nggak harus dengan menang dan kalah. Gitu kan misalnya, kenapa ada perlu dengan damai? Biar nggak ketahuan siapa menang, siapa kalah. Ini dalam ini ya persepsi diri sendiri. Nah, ini kalau orang memiliki jiwa besar,
yang kalau dalam surah Fussilat yang sering jadi gacuannya para dai. Cuman bacanya suka nggak lanjut sampai ke ayat itu sih. Surah Fussilat, surah ke-41 tentang berjiwa besar. Jadi biasanya kalau yang dibaca itu para dai kan sampai pada ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Coba diteruskan, gitu kan, sampai ayat berikutnya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Baik dan buruk itu tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ini artinya bekal bagi para dai ketika menghadapi keburukan itu dengan menangkalnya dengan kebaikan yang lebih baik. Maka faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka yang tadinya di antara kamu dan di antaranya ada permusuhan menjadi seperti teman yang dekat. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa du haddin adzim. Untuk memiliki jiwa besar sampai musuh terasa seperti teman, ini ya dalam ayat itu wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa du haddin adzim. Tidak ada sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak akan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini tentang konsep diri, mengenali diri. Ini kalau orang bisa mengenali diri dengan baik, maka jadi musuh utama adalah dirinya sendiri. Ini seringkali dipakai dalam pendidikan, termasuk di pendidikan olahraga. Jadi salah satu materi penting dalam membangun sportivitas orang untuk bisa menjadi juara dalam olahraga adalah kemampuan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Jadi mengalahkan malesnya, mengalahkan ketakutannya dan sebagainya itu. Nah itu sehingga musuh utama itu dirinya sendiri. Dan ini yang di kita karena lebih sering menganggap musuh itu adanya di luar. Jadi sedangkan diri sendiri itu seringkali ketutup tadi kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, gitu ya. Lebih suka melihat ke orang lain yang kacau, sehingga ya kalau dalam pendidikan kepribadian ini sekali lagi bahwa orang yang mengenali dirinya dengan baik maka akan menyimpulkan bahwa musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang tidak mengenali dirinya maka nanti musuhnya itu yang ada di luar dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pernah saya tahu di pendidikan kepribadian, terutama yang pernah saya tahu di pendidikan para atlet. Jadi misalnya terutama kalau jenis olahraga yang tidak tidak kompetitif ya, misalnya orang menjadi pelari maraton, pelari sprint dan sebagainya, ini kan dia harus melawan diri sendiri, memecahkan rekornya sendiri. Beda kalau misalnya kalau orang nggak main sepak bola, main apa itu kan ada kompetitor yang main bersamanya. Wallahualam. Oke, ini nasihat yang ke-14 dari sebagian hukama yang mengatakan man tawahhama annalahu waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah wa man tawahhama annalahu aduwan ahda min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi tentang ma'rifatullah dan ma'rifatul insan atau ma'rifatun nafs. Oke, sekarang kita lanjutkan di
Wal maqalatul khamisata asyarata. Wal maqalatul khamisata asyarata. Nasihat, makalah, ungkapan yang ke-15. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah, Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, di surah Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Ini riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, ini menggunakan penjelasan kaum sufi ini. Qala, berkata, qala Abu Bakar fi tafsiri dalika, dalam menafsirkan ayat Dhahrul fasadu fil barri wal bahri, kata Abu Bakar, al-barru huwal lisan. Al-barru huwal lisan. Daratan itu adalah lisan, adalah mulut. Mulut. Wal bahru, dan lautan, wal qalbu, dia adalah hati. Ini salah satu penjelasan. Ini ada menyebutkan, ini namanya tafsir isyari. Tafsir isyari. Jadi menggunakan makna yang jauh di balik itu. Lalu makna dohirnya al-barru daratan, al-bahru lautan. Tapi Abu Bakar, di riwayat ini disampaikan bahwa al-barru adalah lisan, mulut, lidah, wal bahru, dan laut adalah al-qalbu, hati. Fa'idha fasadal lisanu, maka ketika lisan itu rusak, lisannya rusak, bukan karena sariawan, bukan seperti karena yang dialami itu sekarang yang dialami sapi, penyakit kuku dan mulut, bukan itu. Rusaknya lisan bukan rusak fisik. Bahkan kalau sedang sakit fisik, mulutnya sedang sariawan, malah banyak berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, misalnya kalau lagi sariawan. Masya Allah, kena pedas, Masya Allah. Banyak zikirnya. Tapi kerusakan lisan ini bisa bimasalah. Bisa dengan mencaci maki, dengan sumpah serapah, dengan mencela sana sini. Semuanya dicela, semuanya dikomen. Kalau sekarang mulutnya terwakili oleh jari-jari, ya lebih parah lagi. Komen ke sana kemari, komennya bikin sakit hati. Nah, ketika mulut itu rusak dengan tadi produknya sumpah serapah, caci maki, bakat alaihin nufusu, bakat akan menangisi alaihi atasnya an-nufusu, jiwa-jiwa manusia, ay al-ashhasu min bani Adam. Jadi akibat mulut yang rusak, banyak orang yang menangis. Menangis karena dicaci maki, karena disakiti, ya itu. Berapa banyak korban misalnya kan gara-gara mulutmu harimaumu. Jadi, orang yang diterkam oleh bahkan oleh harimaunya sendiri. Tapi berikutnya wa idza fasadal qalbu, dan jika hati yang rusak, di antaranya birria masalah, birria, karena ria, karena ingin diperhatikan oleh sesama, ingin dipuji oleh sesama. Misalnya bakat alaihil malaikah, bakat maka menangis alaihi atasnya al malaikatu malaikat. Ini di antara riwayat dari Abu Bakar dari tafsir ayat Dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan daratan adalah kerusakan mulut, kerusakan laut adalah kerusakan hati. Ini di antara tafsirnya. Qila, penjelasannya Syekh Nawawi. Di antara penjelasannya, al-hikmatu. Jadi hikmahnya,
Kenapa al-barru itu lisan? Fi annal lisana wahidun. Al-hikmah, bahwa lisan, mulut itu satu. Jadi mulut itu satu, lidah satu. Tanbihun itu menjadi pengingat, tanbih menjadi catatan, menjadi warning lil abdi bagi setiap hamba. Ini mulut dikasih cuma satu, adalah peringatan, warning, fi annahu, bahwasannya layan bagi, tidak patut. Jadi layam bagi, nggak patut an yatakallama, mulut itu berbicara, illa fima yahumuhu, kecuali sesuatu yang menjadi kepentingan, menjadi urgensi baginya. Wa fi khairin, dan memiliki kebaikan. Jadi mulut itu karena Allah ciptakan hanya satu, biar digunakan emang untuk yang urgen. Jadi nggak dipakai sembarangan. Orang suka berkelit, tapi kan mulut tak bertulang, lidah tak bertulang. Memang nggak bertulang sih, tapi lidah yang tak bertulang itu dijaga oleh tulang-tulang. Bukan tulang-tulangnya orang Medan, ya bukan. Tulang beneran. Jadi gigi itu kan berapa? 32 gigi. Itu jadi pagar mulut. Jadi tembok bagi lidah, kan nggak sembarangan. Nah, kalau nanti kegigit sama lidahnya sendiri, giginya sendiri, ya baru tahu rasanya gitu kan. Lidahnya kegigit sama ya, giginya sendiri. Bahwa lesan itu satu, agar efektif hanya untuk sesuatu yang urgen. Wa fi khairin. Nah, kalau fi khairin ini bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat ke-114. Surah An-Nisa 114. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi mulut yang satu itu jadi tidak ada kebaikannya. Jadi surah An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Terjemahan di Quran depan. Sebab tidak ada kebaikan bagi kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ini di antara kerja mulut yang dipuji Allah. Oke. Nah, wakilah, berikutnya kembali ke kitab. Wakilah. Nah, ada juga yang menjelaskan, mengatakan li'annal lisana dzakira bi kulli lughatin kana dzikru lil madkuril wahidi wa Allahu ta'ala. Jadi lesan cuma satu, mulut cuma satu. Ada mengatakan kalau alasannya karena jadi mulut, lesan yang dzakir, yang mengingat, lesannya orang yang ingat. Jadi bi kulli lughatin, dengan bahasa apapun, dengan seluruh bahasa, karena dzikruhul madkuril wahid, maka zikirnya lesan itu dalam bahasa apapun adalah satu, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai bahasa apapun, maka lesan cuma satu. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati cuma satu. Bikhilafi nahwal aini, berbeda dengan
mata ada sepasang, wal udun dan telinga, fa innahu yata'addadu. Maka mata itu dua berbilang, telinga juga dua. Jadi kalau dulu Bu Sita Resmi pernah menulis satu mulut dua telinga itu ya. Artinya bahwa perkataan itu tidak boleh lebih banyak daripada pendengaran. Kalau misalnya dari jumlah ya, dua telinga dan satu mulut. Nah ini di antara penyekila ada yang menjelaskan lagi kenapa gitu, tentang mulut dan hati ini. Mulut, hati, mata, telinga. Li'annal hajah ila sam'i wal basari aksaru minal hajati ilal kalami. Kila dan juga menjelaskan li'annal hajata ila sam'i wal basar. Hajat untuk mendengar dan melihat. Keperluan manusia untuk mendengar melihat itu aksaru. Lebih banyak minal hajah dibandingkan keperluan hajat ilal kalami untuk bicara. Jadi banyak kalau yang bagus kan orang bicara nggak banyak-banyak, meskipun yang didengar banyak, yang dilihat banyak. Jadi kalau banyak omong kemungkinan banyak salah. Tapi kalau nggak ngomong-ngomong, nah ini juga apa namanya? Kalau orang yang kerjaannya ngomong nggak ngomong juga salah juga. Kalau ada ungkapan itu as-sakitu anil haqqi syaitonun akhros. Orang yang diem dari kebenaran yang harusnya dia ngomong, maka disebut sebagai setan bisu. Di ngomong itu juga ada, bahkan harus ngomong. Nah, kalau kita dalam sholat itu misalnya kan, ada yang harus bunyi. Ini rukun qauli. Ada yang harus bersuara. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Baca tasyahud. Mengucapkan salam. Kalau dalam rukun sholat harus bunyi. Minimal yang mendengar diri sendiri. Misalnya gitu. Jadi ada. Tapi kalau kita bandingkan dalam sholat antara rukun qauli dengan rukun fi'li, ya banyakkan fi'linya. Berdiri, rukuk, sujud. Tapi yang bacaan wajibnya cuma itu. Oke. Intaha ini kalau yang dipakai dalam bahasa Arab, alif ha ini, intaha maksudnya n. Nah, kalau baca selesai n. Nah, ini penjelasan Syekh Nawawi, wa innama syubbihal qalbu bil bahri. Dan sesungguhnya hati diumpamakan, diserupakan dengan lautan. Innama syubbiha, sesungguhnya diserupakannya al-qalbu hati bil bahri dengan lautan, lisyiddati umkihi, karena kedalamannya. Jadi karena hati itu begitu dalam, wati sa'ihi dan luasnya. Ya, laut itu dalam dan luas. Seluas samudra, sedalam lautan, dalam dan luas. Itulah hati manusia. Ya, ini harusnya jadi orang hatinya itu dalam dan luas. Bukan cetek dan sempit. Nah, kacau kalau cetek dan sempit. Harusnya hati itu luas. Nah, ini kalau hatinya bagus, ya seperti lautan yang dalam dan luas. Ini perumpamaannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam 5:51. Ini sampai ke al-maqalah al-khamisata asyar. Ini kalau dilanjutkan, insya Allah waktunya cukup, insya Allah lain waktu kita lanjutkan di yang akan datang. Jadi kalau ada yang mau disampaikan dari pelajaran kita malam hari ini, dipersilahkan.